kelas kita. Ya setelah kemarin kita mungkin belajar basic terkait dengan search engine optimization, ya, yang apa namanya? Ada dua ya kalau masih ingat. Ada apa aja teman-teman? SEO dibagi jadi berapa? Ada tiga, Pak. Secara umum SEO ada SEO apa dan SEO apa? Silakan. Kalau yang kemarin Bapak jelasin itu kan ada jenis-jenis SEO itu ada on page, off page sama technical. Terus eh ya sih itu aja, Pak. Mana nih dari sekian banyak nih kok pada belum nyaut nih? Kak, saya izin Gimana? jawab. Eh, Iya tadi sebenarnya tadi dari udah sekian Ruth banyak udah jawab. Kalau tadi kemana nih? Mungkin yang udah muncul di highlight saya ini Natasha Sharon ya. Gimana Natasha? SEO ada SEO apa aja Natasha? SEO itu izin jawab ya Pak. Tadi mungkin Suaranya tadi nggak ada. udah dijawab sama Ruth juga Pak. Ini yang nggak ada, yang nggak bisa dengar siapa? Gimana ya headphone saya? Nyala kok. Headset saya juga nyala. Coba ada yang bisa ada yang bisa respon soal saya nggak? Kenapa suaranya? Oh di sayanya nggak kedengeran. Oke, wait a minute. Oke. Oke, tes tes 1 2 3 coba nyaut deh. Masuk, Pak. Coba di Raka. Iya, Pak, sudah Nyaut masuk. nyaut. Oke, wait sebentar. Oke, tes tes 1 2 3 coba Raka. Iya, Pak, masuk suaranya. Oke, ada trouble nih. Oke, tes tes 1 2 3. Suara saya kedengeran? Dengar, Bapak. Kenapa nih? Oke, what's going on? Coba Raka, sekarang ada nggak suaranya? Coba dia ngomong deh. Ada, Pak, dari tadi masih terdengar. Tetap nggak ada ya? Sebentar, sebentar.
Oke, tes ke 1, 2, 3. Suara saya kedengeran. Masuk, Pak. Nah ini apanya yang salah nih? Saya udah ganti earphone nih. Oke, saya live dulu deh coba. Ya. Iya, masuk, Pak. Nah, ini baru ada nih suaranya nih. Tadi nggak ada. Literally nggak ada sama sekali. Gitu. Berarti bukan earphone yang salah. Ya. Oke. Jadi SEO ada apa? Dibagi jadi apa? Jadi SEO itu ada tiga, on page, off page, sama Oke. technical. Oke. SEO ada 3. On page, off page, sama technical. Yang kita bahas itu kan, yang kemarin kita bahas apa? Yang kemarin itu on page-nya, Pak. Oke, on page SEO. Apa itu on page SEO dan gimana cara ngerjainnya? On page SEO itu dia optimasi di halamannya. Jadi ada keyword planner, ada keywordnya gitu. Tuh bisa pakai keyword planner kayak Semrush sama apa kemarin tuh ada Google Keyword Planner. Dan keywordnya tuh biasanya ada di judul sama struktur headingnya. Oke. Eh, Makasih ya, Ruth ya. Udah apa namanya? Bantu saya nge-review apa yang udah kita lakuin atau kita pelajari pada pekan kemarin. Ya. Eh, Apa namanya? Kita akan coba lihat gitu. Jadi sebelum kita masuk nanti ke dalam pertemuan berikutnya itu, saya mau kita udah masuk kepada apa namanya, sesuai dengan salah satu yang dibahas di dalam RPS adalah digital advertising ya. Gitu. Kita kan menggunakan Meta Business Suite Dashboard ya untuk apa namanya, eh, melakukan gitu, melakukan eh, apa sih namanya, mm, setup iklan seperti itu ya. Oke, kita akan mulai ya, teman-teman semua. Jadi sebelum masuk ke sana, kita akan bahas sedikit intro ya, gitu. Intro terkait dengan eh, digital marketing seperti itu. Oke, sebentar ini saya share dulu eh, PPT-nya. Udah kelihatan belum PowerPoint saya? Udah, Pak. Oke, kecil. Ya, apa ya? Kalau kita ngomongin marketing gitu, apa bedanya sales sama marketing? Apa bedanya sales sama marketing? Kayaknya kok di Indonesia kayak sama aja ya, gitu. Izin menjawab, Pak. Apa? Kalau menurut Gimana saya, Raka? sales itu kan ya namanya juga sales berarti dia kayak fokus ke penjualannya aja gitu, Pak. Sedangkan kalau marketing itu ada kayak teknik-teknik promosinya gitu. Teknik promosi. Berarti eh, kalau 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 gitu marketing nggak usah ada dong, langsung sales aja. Kan langsung jual aja gitu. Maksudnya ngapain buang-buang duit gitu kan? Iya nggak? Eh, enggak sih, Pak. Soalnya kan kalau untuk menjualnya itu kan emang kayak diperluin buat menarik para konsumennya ini. Nah, itu dengan cara marketingnya itu, teknik marketing. Oke, oke, terima kasih Raka gitu. Yang lain, coba saya pengen tahu tautnya kayak gimana. Pak, saya mau coba jawab, Pak. Oke, silakan, Matilda, Panci Ajaib. Enggak, Be. Ah.
Agak beda tadi dari Raka. Kalau misalkan sales itu Hmm, penjualan, dia itu berfokus pada menjual produknya. Terus dia itu jatuhnya kayak fokusnya ke transaksi ya gitu. Ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan marketing itu kan bahasa Indonesianya itu marketing pemasaran ya. Berarti dia itu berfokus pada eh, bangun minat, terus dia juga apa ya, reach pelanggan gitu, Pak. oke, reach pelanggan gitu. Beda berarti ya antara marketing sama sales ya. Tapi pertanyaannya, kalau di Indonesia kok kayaknya sama ya marketing sama sales ya? Biasanya satu Gimana tuh? departemen sih biasanya. Iya, gitu. Biasanya satu departemen. Kenapa nggak marketing and finance saja? Kenapa harus kan satu departemen ya sales and marketing gitu? Kenapa nggak marketing and finance saja? Padahal kalau di tempat lain ya biasanya eh, di luar tuh biasanya dibedain gitu. Kalau marketing sama sales gitu. Ya kalau marketing itu aktivitas eh sederhananya gini, dia cari leads, ya kan? Nanti sales yang jualan ke leads tersebut gitu, yang nge-closing ke leads tersebut. Itu sederhananya kayak gitu ya. Jadi dia cari leads, terus si ininya yang closing ya, si salesnya yang closing gitu. Ya, dia udah dapat nih orang-orang potensial yang mana memang menjadi segmen market suatu produk, ya, udah dapat datanya, udah dapat udah dapat kontaknya semuanya gitu. Lalu di approach sama salesnya, ya kan, dijelaskan kembali mungkin product knowledge-nya, ya. Kalau memang dia adalah market yang fit untuk produk tersebut, seenggaknya ada consideration atau pertimbangan orang akan beli gitu. Itu ya, nggak usah lama-lama sih. Oke, jadi kalau kita misalnya ngelihat ada dua nih sebenarnya fungsi dari marketing gitu. Yang pertama adalah produk marketing, yang kedua adalah marketing communication ya gitu. Jadi kalau produk marketing dia punya objektif untuk apa? Untuk achieve product market fit. Ya, bahasa sederhananya ya untuk memahami kenapa orang beli produk tersebut, kenapa orang pakai jasa atau layanan tersebut, kayak gitu ya. Kalau kita ngomong produk marketing, berarti adalah orang-orang ini bertanggung jawab untuk mendevelop ya positioning, messaging, ya, sama perbedaan ya, competitive differentiation. Nah, dan memastikan mengenable sales team kayak gitu. Maka untuk apa gitu? Biar mereka align gitu. Ya, mereka align kayak gitu ya. Hmm. Biasanya kalau produk marketing ini eh, diisi gitu atau role-nya ini kayak ya dalam dunia application development misalnya gitu atau sebuah product development itu ada product marketing manager, ada CPO, product owner, product designer, UI designer, UX researcher sama market researcher. Kenapa gitu? Tadi kan saya bilang tugas mereka adalah memahami gimana kenapa orang mau beli itu gitu ya. Kenapa orang mau beli itu dan memastikan semua orang dalam dunia dalam apa namanya dalam circle yang sama eh, itu align gitu, memahami produknya apa, marketnya siapa, dijualnya kemana, kayak gitu ya. Nah, terus kebutuhan marketnya kayak gimana? Kalau Markom, marketing communication, tujuannya apa? Beda ya. Kalau ini kan achieve product market fit, berarti apa sih yang ingin dibeli? Kenapa sih orang beli produk itu ya gitu? Kalau yang satu Markom tujuannya adalah dapetin customer baru dan retaining customer yang udah ada gitu. Acquire customer berarti dapetin customer baru. Lebih gampang dapetin customer baru daripada retain customer gitu. Mempertahankan ya. Nah, tujuan berikutnya adalah increase profit ya teman-teman semua ya. Nah, cara sederhana kita
bisa bilang adalah bagaimana markom atau marketing communication ini membangun sebuah relationship gitu dengan potensial customer, ya dengan apa gitu, ya dengan menciptakan value kepada menceritakan value produk kita kepada mereka dalam rangka apa? Dalam rangka memecahkan masalah mereka, ya. Nah, contoh nih, ya kita udah pernah belajar ini ya, eh, marketing funnel secara sederhana ya, AIDA ini ya, awareness atau attention, interest, desire, sama action. Ini yang common dipakai Google seperti itu. Nah, ini role-role-nya. Markom itu role-nya ada marketing manager, PR manager, business development, media buyer, event manager, account eksekutif, online marketer, marketing analis, sampai direct marketer kayak gitu. Ya, kalau kita bahas ya dari kanalnya ada dua, offline sama online. Ya, kalau offline teman-teman udah tahu lewat TV, lewat radio, lewat surat kabar. Online marketing yang hari ini kita hidup bersamanya ya teman-teman semua. Ya. Dulu orang kalau masang iklan masangnya di mana? Di koran, di TV gitu. Orang hilang dicari orang hilang, Adnan misalnya gitu ya kan. Ya. Dipampangin tuh fotonya tuh misalnya gitu. Terus di TV gitu. Dicari orang hilang. Tapi kalau sekarang kan sebar aja di Twitter atau di Facebook ya nih. Terakhir dilihat di sini gitu misalnya. Adnan terakhir terlihat di WNJ misalnya gitu. Ya. Jadi eh, yang kita hidup bersamanya hari ini adalah eh, digital channel. Ya. Offline mungkin ya, saya nggak tahu sih masih ada yang nonton TV nggak. Kalau saya sih udah kayaknya udah enggak ya. TV-nya pasti TV-nya isinya Netflix gitu, atau TV-nya isinya YouTube. Ya, udah nggak nonton TV eh, biasa. Ya. Kalau kita ngomongin offline marketing channel, teman-teman, tadi ya fiturnya dia adalah ya, ya cuma one way communication. Kalau iklan ya satu aja ya, direct apa namanya, arahnya cuma satu gitu. Yang kedua nggak bisa dapat instant feedback, less targeted ya, seperti yang udah kita bahas lah gitu. Kalau online ya kita bisa dapat instant feedback gitu, terus eh, bisa sangat spesifik ya, terus entry barrier-nya juga low, nggak kayak iklan di TV, mau masang iklan 30 detik bayarnya 80 juta gitu. Emang iya, coba aja lihat ininya, price list-nya. Kalau masang iklan di TV itu di jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Jam 7 sampai jam 9 malam. Kalian, saya nggak tahu sih, kan nggak pernah nonton sinetron kali ya gitu. Zaman saya itu ada sinetron biasanya mama yang nonton gitu. Targetnya berarti emak-emak gitu. Targetnya itu pasti emak-emak ya. Jadi kalau di jam 7 sampai jam 9 malam pasti iklannya sunlight gitu. Atau sabun cuci sabun apa Daya Boom atau apalah gitu kan. Itu mereka masang iklannya mahal guys gitu. Nggak kayak nggak kayak sekarang ya gitu. Masang iklan di Facebook 50.000 sehari bisa gitu. Ya, ya. Itu kalau yang nonton nonton apa namanya? Nonton sinetronnya Mama. Kalau yang nonton sinetronnya misalnya bukan Mama, ya bukan target market mereka gitu. Jadi kurang apa ya? Less targeted aja. Beda ya case-nya. Kayak gitu. Karena mana nih? Mostly pakai ngehem juga. Oke ya. Nah, kita bahas key distinction of online marketing channels. Ya, ini acquisition versus retention. Ya, kita harus memahamin bahwasannya eh, POV antara new customer sama existing customer itu udah beda. Ya, new customer itu dia sebagai first time purchaser, ya, gitu. Itu beda sama yang eh, current atau existing customer, gitu. Channel cara dapet ini juga beda, ya. Ketika kita mau melakukan acquisition terhadap new leads, gitu. Yang mesti kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama ada content marketing yang udah teman-teman pakai kemarin, aplikasinya SEO gitu ya kan. Page search ini akan kita pakai gitu. Display advertising yang akan kita pelajarin, retargeted ads,
ya, paid and organic social media sama website landing page. Karena dia sebagai first time purchaser, ya. Harapannya apa? Harapannya kita lakukan capturing data, ya. Saya nggak akan tahu, misalnya oke, misalnya saya nggak Matilda datang ke website saya, tapi saya nggak melakukan apa namanya eh, tracing. Siapa yang melakukan visit website saya nggak nanam Google UTM tags, sehingga saya nggak tahu siapa yang datang ke website saya. Ya, terus buat apa gitu? Saya udah ngeluarin duit buat iklan, saya nggak tahu. Ketika saya tahu yang datang adalah Matilda, kan? Saya tahu gimana cara ngontaknya, nomor handphonenya berapa, lewat WhatsApp dan sebagainya. Maka saya bisa bilang, oh kamu habis lihat website saya ya, gitu. Eh, kamu tertarik nggak sama produk saya gitu, ya. Nah itu kalau kita ngomongin acquiring new customer gitu. Kalau retaining gimana gitu? Retaining berarti mempertahankan customer yang udah ada, ya. Customer yang udah ada, ya ini agak berat gitu. Nah biasanya channel-channel yang kita pakai adalah tools CRM, ya, seperti kalau yang di Indonesia itu mostly kita kenal kontak, ya, kontak by Mekari, ya gitu. Terus email direct marketing yang kemarin kita udah pelajarin juga, gitu, ya. Retargeted ads. Nah ini kita nanti akan kita pelajarin on-site web and app management. Jadi uh, uh, point of view-nya beda antara acquisition sama retention, gitu. Sama juga organic versus paid, ya. Organic berarti free, ya. Jadi kita menggunakan kanal apapun, ya, ya, yang nggak perlu kita bayar untuk mendapatkan visit dan juga klik pada konten kita, ya. Biasanya ya tadi menggunakan SEO gitu kan, sosial media organik, ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Kalau paid, dia dikenal dengan pay per click, ya. Itu biasanya channelnya tadi ada SEM, ya, search engine marketing, ya. Dia kalau kita kemarin kita lihat SEO itu biasanya di bawah SEM. Karena sponsor udah pasti atas, karena dia udah bayar duluan. Tapi dalam dunia periklanan, rupanya mereka juga berkompetisi. Ya, bagaimana caranya supaya mereka ketika beriklan muncul di yang paling atas. Ya, makanya kemarin saya bilangin pakai apa? Lewat misalnya Google Keyword Planner gitu atau SEMrush. Keyword mana yang paling banyak dipakai? Nah, itu yang kita tanam di iklan kita ataupun di teks kita, kayak gitu. Berikutnya ada display ads, social media ads, sama retargeted ads. Nah, tadi kita ngomongin digital marketing gitu. Ada beberapa hal yang mesti kita consider. Pertama adalah scalability, ya teman-teman. Gitu. Seberapa besar kita bisa meng-scalable, ya, mengexpand gitu, ya, eh, market gitu kan, yang ada, kayak gitu. Berikutnya targeting. Targeting ini bisa based on apa? Bisa psikografi, ya, behavior ataupun demografi, ya. Dan tentunya biaya yang mesti kita keluarin untuk dapetin customer tadi. Satu leads dihargai berapa, dan ketika misalnya kita sudah closing, misalnya kita udah ngabisin duit 50 juta buat iklan. Matilda berhasil closing dari iklan tersebut 10 customer. Berarti untuk dapetin satu customer, Matilda harus keluarin duit 5 juta. Ya, yes. CAC ini mesti kita hitung. Nah, tadi yang saya bilang scalability, ya. Yang mana ya? Tentu kita pakai, masa pakai apps yang belum matang gitu. Ya, otomatis ya kita pasti pakai Google, Meta, kayak gitu ya. Meta ini Facebook, ya, gitu. Ya mungkin sekarang waktu PPT ini saya buat, TikTok ya belum rame-rame banget lah, gitu. Nggak kayak sekarang. Oh, soalnya saya ingat banget ya 2000 berapa nih ya? Kayaknya 2002, belum saya update sih, ini 2021 atau 2022 gitu. Ya TikTok itu masih ada yang hubungin saya gitu dari dulu TikTok Shop, ya. Kalau teman-teman ingat, yang sekarang udah karena nggak boleh beroperasi lagi, dia akhirnya beli Tokopedia, gitu. Mengakuisisi Tokopedia. Teman saya ngajakin, gabung TikTok Shop ya, gitu. Develop TikTok TikTok
TikTok Shop. Terus saya bilang, emang targetnya berapa sebulan gitu. Targetnya ditargetin 8 miliar. Rupanya 8 miliar itu kecil sebulan. Saya kira bakal susah dapat 8 miliar. Ya, pas saya tanya berapa 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 miliar bang sehari, sebulan gitu. Oh dapat 40 miliar gitu. Duit tuh 40 miliar gitu sebulan ya gitu. Nah, saya kira bakal susah, rupanya saya salah gitu. Karena saya kayak itu underestimate aja sama TikTok. Oke, berikutnya kita ngomongin targeting. The more targeted your audience, the more effective your campaign message will be. Gitu. Jadi eh, ketika kita betul-betul tahu profil audiens kita kayak gimana, ya akan lebih efektif. Uang yang kita keluarin lebih efektif. Tapi kalau lebih general, kita nggak bakal tahu teman-teman semua. Contoh mau ngiklanin, kalau dari kemarin saya bilang misalnya handphone Samsung kayak gitu, ya. Karena kita nggak terlalu spesifik, akhirnya handphone Samsung iklan Galaxy Z Fold 7 nyampe di tangan orang yang nggak tepat. Uangnya udah kepake buat iklan, udah nyampe. Tapi orang-orang ini nggak punya kemampuan untuk beli itu. Otomatis apa? Ya orang yang akan beli, uang iklannya udah kepake, kayak gitu. Nah ini yang kita hindari sebagai digital marketer, ya. Nah, ketika kita mau behavior targeting, teman-teman semua ya, kita harus mentarget people gitu, based on their intent to look for a certain type of product. Jadi niatnya gitu, tujuannya gitu. Lewat apa? Lewat action yang mereka tunjukkan gitu ya. Contoh nih, full marketing. Buy iPhone 12 online. Ya, di sini kan jelasin nih, if you're looking to buy a phone, you will probably compare price to see which website sells it cheaper. This is the intent you can capture by advertising on Google for specific keywords. Your ads would show up every time a user perform a search with keywords relevant for the product you sell. That's why saya bilang sama teman semua gitu, we need to refer to tools like SEMrush or Google Keyword Planner. Ya, ya. Jadi dia nulis buy iPhone 12 online karena ya memang yang jualan Apple gitu kan. Nah, tapi dia kata kuncinya kan ada tuh iPhone 12. Dia nggak cuma bilang iPhone aja gitu atau new iPhone, tapi iPhone 12. Literally yang memang ketika itu distribusinya banyak, saya yakin. Prosnya our ads are more relevant karena kata kata kuncinya gitu. Kuncinya ya, reactive, slower reach. Jika kita melakukan demographic targeting ini based on apa? Based on location, age, income, etc. Gitu ya. Tadi pull marketing, sekarang push marketing. Nah, ini kan kita ngeliat gambar ini, gitu, ya. Lihat, you could hypothetically target woman plus living in Jakarta, gitu, kayak gitu ya. Who, who studied at NTU, who like rock music, kayak gitu, ya. They don't need to have perform any action on the platform, but simply by being categorized within your targeting criteria. Jadi nggak perlu dia melakukan action nyari di kotak tadi, karena kita udah mengklasifikasikannya based on apa? Kriteria, gitu. Ya, oke. Jadi kan kita ngomongin customer acquisition cost. Ya, the marketing cost a company incurs in acquiring new customer, gitu.
Nah, acquire can be defined as gitu, sign up to newsletter. Kalau teman-teman kadang-kadang kan disuruh sign up sama newsletter gitu, ya. Ketika teman-teman udah sign up atau mendaftar, sudah dianggap mendapatkan customer gitu. Created an account for a free trial, installed an app, bought a product. Jadi mungkin bought a product kan harapannya sebenarnya ini nih. Tapi ini pun sudah dianggap sebagai acquired new customer karena nanti dia bakal jadi leads yang potensial. Bukan leads yang sebutannya ada warm leads sama cold leads. Harapan kita tidak dapat cold leads, tapi warm leads atau hot leads. Kayak gitu ya. Nah, kita ngomongin iklan, mau ngiklan, ini penting teman-teman semua. Sebelum kita masuk gitu. How do we calculate CAC? For example, your company employs one digital marketer with a monthly salary of $10 million. 10 million rupiah. Nah, your company invests 20 million in Facebook ads every month. As a result of such marketing initiative, you are acquiring 100 new customer every month. Kayak gitu. 20 juta itu kita dapat 100 new customers. So, how to calculate CAC? Ya, tadi 10 juta tetap kita masukin karena itu gaji dari digital marketernya yang kita hire. Terus biaya iklannya 20 juta gitu. Dibagi 100 yang udah beli produk kita. Maka cost customer acquisition cost-nya adalah 300.000 per customer. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ini adalah metrik fundamental metrics ya, yang mesti kita ketahuin. Sebenarnya balik modal apa enggak sih gitu dalam bisnis kita ya. Nah, ini ada note sampingnya. CAC is probably the most important metric ya to track in digital marketing tadi saya bilang. Any good digital marketer should know well the CAC for each acquisition channel gitu. Jadi mungkin antara YouTube, antara Google, antara Meta, antara X, TikTok ya gitu kan. Itu dia beda-beda CAC-nya. Makanya dibilang sini, given that each acquisition channel has a different CAC, a company may be prevented to leverage a specific channel because its CAC is too high. Ya, jadi kalau misalnya dianggap itu nggak relevan atau too high, kita bisa move aside atau pindah ke channel lain ya. Atau kita bisa mengoptimalkan tanpa meninggalkan channel yang udah kita bangun. Misalnya di Meta pindah ke Google. Google ada apa aja? Ada YouTube, gitu kan? Ada mungkin Google, ya selama kita pakai Android ya iklan Google pasti akan ada semua. Makanya dibilang di sini, the higher the CAC your company can afford, gitu kan? The more acquisition channels you will be able to invest in. Intinya semakin banyak duit yang kita punya, gitu. Yang bisa kita keluarin untuk mengakuisisi customer, semakin banyak channel atau kanal yang bisa kita pakai, di mana kita bisa invest di sana. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada seperti anggap maps ya, ability type gitu, technical and soft skill. Ya, abilities to acquire dari kuantitatif ke kualitatif. Ya, ya. Statistik, data analysis, problem solving, decision making, behavior psychology, design, programming, sales, copywriting, dan seterusnya. Ya. Ketika kita ngomongin channel specialization, Google Ads, ya, Google Ads, gitu. Itu nanti dia mostly, ya, teman-teman semua, gitu. Itu ada di statistik dan Excel modeling, kayak gitu. Dia semakin ke kanan semakin kualitatif. Content marketing nggak ada hubungannya sama numbers, kalau teman-teman lihat, ya. Tapi semakin ke sini semakin dia kuantitatif, ya.
Ya. Nah, ketika kita ngomongin channel organik, yang pertama CRM. Yang kemarin kita pelajarin ada email marketing, ya. Kita kasih mereka kayak kupon dan sebagainya, gitu. Secara scalability meet gitu. Karena apa? Karena kita cuma punya numbers yang kita pegang aja. Beda sama kanal yang udah besar, seperti Facebook ataupun Google. Cara mentargetnya menggunakan behavior sama demografik. CAC-nya low. Kenapa low? Karena kita udah punya barangnya, teman-teman semua. Ya. Nih, email marketing. Yang kemarin udah kita coba praktekin ya. Email which are regularly sent to company subscriber list, typically informational, content which the customer can scroll through and read. Kayak gitu. Atau drip campaigns. Ya. Drip campaigns kayak apa tuh? Kayak welcome email, up cross-selling email, sama reactivation email. Kalau teman-teman udah lama nggak aktif. Nah, kapan kita pakai yes and no? Gitu ya. Should we invest in CRM, especially email marketing? Yes, kalau kita ya eh, ngomongin CLTV ya, Customer Lifetime Value. Kita mau increase Customer Lifetime Value. Kita mau retain customer kita, ya. Dia pengen bersama kita terus-terusan. Tapi kalau enggak, gitu ya kan? If your customer base is still small, karena nggak punya basis data yang kuat, nggak punya leads yang banyak, jangan pakai teknik ini, ya. Berikutnya SEO, ya ini yang udah kita pelajari juga, scalability-nya high, targetingnya behavior, CAC-nya high. Kalau short term, kalau long term low, karena kita udah tahu keyword-keyword apa aja, ya kan? Kalau short term kan di awal kita mesti contoh pakai SEMrush mesti bayar kan, gitu. Salah satunya biar 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 clear lah, ya kan? Any activities that incurs ya gitu, maksudnya yang menyebabkan kita ngeluarin duit ya, ya kita bilang itu high ini ya, high numbers kayak gitu. Nah, di sini teman-teman lihat gitu. There are on-site also known as technical SEO and off-site SEO gitu. Jadi ada on-page sama off-page kayak gitu ya. Nah, on-page ini yang kemarin kita pelajarin. Technical SEO, tadi website dibetulin biar nggak lemot, bla 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 bla. Ya, off-page berarti tadi nanam link kayak gitu. Nah, kapan kita harus pakai SEO gitu? Kalau jawabannya yes gitu. If you have resources to invest in long-term customer acquisition strategy without immediate result. Jadi nggak buru-buru. Kalau enggak gitu, jawabannya enggak. Kalau kamu tuh pengen buru-buru nyari hasil, SEO doesn't work. Tapi kalau sosial media organik, kita lihat based on organic channel gitu, ya. Dia scalability-nya low, ya. Terus targetingnya ya masih demografik, CAC-nya low. Karena dia cuman menggunakan base dari follower kita, ya. Orang yang udah sama kita ngomong ngomong apa aja pasti dia, orang yang suka sama kita ngomong apa aja pasti dia diikutin kan, gitu. Contoh nih, Matilda punya pacar. Matilda bilang gini, lompat nih, lompat dari SFD gitu. Lompat dia gitu. Nah, gitu. Ya kan? Nah, should we invest in social media organik? Ya. Iya jawabannya kalau kita mencoba untuk mengestablish credibility, engage with communities, and provide better customer service. Jawabannya enggak kalau kita pengen traffic yang deras. Kecuali kita pakai ads. Gitu. Nah, ini yang kita tadi ya perbedaannya antara online sama offline. Nah, ini yang pengen kita pakai. Salah satunya search engine marketing, ya. SEM kita pakai kalau misalnya punya uang untuk dapetin customer baru gitu. Dan biasanya customernya tipikalnya adalah yang suka sering searching online, ya. Jawabannya enggak kalau produknya itu masih terlalu baru. Karena orang kalau produk baru orang nggak cari, benar nggak? Terlalu baru gitu, maksudnya tiba-tiba kalau handphone kan misalnya orang cari misalnya sepatu eh, sepatu pasti Adidas atau Nike gitu, ya. Biar kelihatan keren, Adidas atau Nike. Tiba-tiba muncul sepatu misalnya
sepatu kulit Adnan. Ada nggak orang search sepatu kulit Adnan? Nggak ada. Orang nggak, bahkan orang nggak tahu gimana dia mau search gitu. Ya, oke. Berikutnya adalah sosial media advertising. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Ini scalability-nya super high. Kita bisa masuk kemana aja. Tapi masalahnya duit yang kita keluarin gitu dibandingkan dengan channel yang lain mungkin akan lebih besar gitu. Ini bahasanya ada CPI, cost per impression gitu atau cost per click. Beda, ada dua tipe. Biasanya Google pakainya CPC, cost per click. Jadi sekali orang lihat iklan kita tapi dia belum ngeklik, kita belum di charge. Tapi kalau Facebook ini si pemakan uang gitu kan, ya saya sebut dia si pemakan uang gitu. Dia lewat aja di depan mata kita, kita di charge kayak gitu. Matilda udah ngeliat iklan sepatu kulit saya, udah di charge. Padahal Matilda belum tentu beli gitu. Ngeklik aja belum tentu kayak gitu. Ya, gitu Matilda. Dengerin nggak? Besok saya tanya harus tahu. Apa ujiannya lisan aja kali ya? Nggak usah project-project lah, lisan aja lah. Kayaknya seru nih ujian lisan nih kayak kelas sebelah nangis anaknya. Beneran serius kayaknya seru sih ujian lisan kayaknya saya tanyain gitu kan. Ngerti ini nggak, caranya gimana gitu. Nggak usah praktek-praktek lah, lisan aja udah gitu. Seru kayaknya. Ya, yang bisa syukur, yang nggak bisa ya syukurin gitu. Ya kan? Tuh. Banyak lagi yang off cam gitu kan. Terus saya bilang banyak yang off cam tiba-tiba langsung nongol itu gitu. Langsung pada on cam. Oke. Nah, ini contoh dari example of paid ads ya teman-teman semua ya. Ini kan sering kalian lihat kayak gini kan kalau lagi scroll kan. Jujur, jujur saya tanya. Ada nggak yang pernah ngeliat iklan kayak gini terus diklik iklannya? Saya Pak. Oke, kenapa kamu klik iklannya Matilda? Tertarik waktu itu emang lagi butuh. Tertarik waktu itu emang lagi butuh. Pertanyaan saya adalah kenapa kenapa Instagram tahu kamu lagi butuh itu? Gak tahu soalnya isi search search saya juga serupa Pak. Satu Jadi produk setelah kamu beda merek. satu produk beda merek, terus muncul produk itu gitu. Ya sampai di searchnya juga banyak kayak review atau foto-fotonya gitu doang. Oke, pertanyaan saya begini. Pernah nggak kamu mau search sesuatu di Google ya, misalnya di Google Google search bar tadi, belum kamu selesai tiba-tiba dia udah kayak ngasih tahu auto complete gitu. Kayaknya kamu mau cari ini deh. Dan itu Iya, kayaknya kayaknya barusan kamu ngomong itu. Pernah ngerasa gitu nggak? Kayaknya iya, barusan tuh pernah. ngomong ini deh. Tahu nggak kenapa itu bisa kejadian? Hah? Tahu nggak kenapa itu bisa kejadian? Karena kamu mengallow, boleh nggak Google aplikasi telepon yang kamu pakai dalam handphone Android ataupun aplikasi yang kamu pakai di iPhone itu nge-record percakapan kamu, di-record percakapannya, bro. Jadi yang sering gibah-gibahin temannya sebenarnya Google tahu sebenarnya. Berhati-hatilah kalian. Jadi kamu klik iklan ini, Matilda, karena kamu butuh. Iya, Oke, oke, karena kamu butuh ya. Kamu kamu klik akhirnya nih iklan gitu. Ada nggak saat kamu nggak klik ada nggak iklan yang selama ini muncul di beranda kamu tapi mungkin kurang relevan? sejauh ini relevan semua sih Pak. Oh gitu. Oke, sejauh ini relevan semua dan kamu klik semua. Enggak semua. Oh, saya kira kamu klik semua. Gitu. Gitu ya. Berikutnya, kenapa haruskah kita invest di social media paid? Kalau iya gitu. Intinya selama kita punya budget gitu kan. Kita silakan aja. Tapi kalau misalnya sama masih
produknya baru dan sebagainya, orang juga nggak terlalu ngeh kalau ada produk itu gitu. Gila, Matilda main kucing. Nah, display ad networks nih, Google Display Network. Kalau misalnya teman-teman apa tuh GDN tuh kalau misalnya teman-teman lagi buka misalnya portal berita, tiba-tiba samping kiri kanannya ada iklan, ya, ada banner-banner gak jelas gitu, penuh lah, ya itu Google Display Network namanya. Nah, contoh nih, ini Google Display Network, tiba-tiba ada apa nih? Ada sepatu lah gitu. Pernah lihat kan kayak gini kan? Ada apa nih? Gebiar Qatar lah gitu. Padahal beritanya orang meninggal ya. Itu nih, polisi yang meninggal waktu itu. Polisi atau tentara nih gitu. Nah, terus di sininya ada sepatu, iklan sepatu gitu. Karena Matilda habis lihat sepatu kayak gitu. Nah, iya, kalau misalnya targetnya adalah broad audience, ya, dan posisinya nyari awareness ya teman-teman ya, daripada leads. Ingat, posisinya nyari awareness. Awareness itu berarti masih level yang paling atas tuh teman-teman kalau dalam funnel marketing kita yang pelajarin di awal-awal. Enggak, jawabannya kalau misalnya kita udah pakai online marketing channel yang lain dan sifatnya ini cuma supplementary. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Capek saya ngomong nih. Karena memang harus di ini dulu, maksudnya dijelasin dulu. Kayak begitu. Oke, ngantuk dah, udah ngantuk nih. Emang perlu ujiannya kayaknya ujian lisan nih. Ya, ujian lisan paling gacor ya. Besok minggu apa ya? Minggu depan online kali ya? Offline kali ya? Yang hari Senin sama hari Rabu. Kayak saya pengen pengen usil aja, pengen nggak, saya mau kuisnya lisan gitu. Satu-satu saya tanyain, kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Gitu. Gitu kali ya? Iya dong. Terserah saya dong, kan saya dosennya. Gitu. Iya nggak apa, seru kali itu kayak gitu ya. Pengen tahu aja gitu. Jadi selama ini saya ngomong didengerin nggak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Guys, bingung, ngantuk, atau apa nih? Kalau nggak ada, berarti saya anggap teman-teman memahami ya. Gitu. Semoga teman-teman nyatet, gitu kan. Eh, saya ini sih, appreciate sama Ruth ya. Gitu. Rupanya saya selama ini ngoceh, dia dengerin gitu. Ya, oke. Dicontoh dong, Matilda. Gimana sih Matilda nih? Ah, payah nih. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau cukup intronya? Sebelum nanti kita mungkin next week akan coba bikin eh account kayak gitu. Bapak izin tanya Pak. Oke, tapi udah Alin duluan yang tunjuk tangan. Bentar, Alin dulu. Oke, Alin. Gimana, Alin? Oke Pak, jadi sebenarnya mau nanya tadi kan Bapak bilang kalau misalkan iklan-iklan yang di feeds IG itu karena ada kita itu mengizinkan kayak di record gitu kan. Nah setiap kita download aplikasi kan juga kayak gitu ya Pak. Masa ada izinkan aplikasi ini untuk memberi pemberitahuan, terus juga akses penuh terhadap data-data, terus juga sama foto-foto itu kan juga sering izinkan akses penuh gitu-gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya Hmm.
Nya itu kita izinkan atau enggak sih Pak baiknya gitu? Apakah benar-benar aman kalau misalkan kita izinkan gitu Pak? Tergantung sih, kalau saya sih kayak beberapa aja sih yang saya izinkan gitu. Ya kalau misalnya Google location saya izinkan gitu, ya kan. Eh, Kamera nggak saya izinkan. Teman-teman tahu nggak selama ini kamera handphone teman-teman nge-record gitu, tanpa sepengetahuan kalian gitu, ya, ya. Jadi dia menangkap suara, mengcapture gambar gitu kan, gitu, ya. Jadi begitu gitu. Terus kalau teman-teman tahu, teman-teman pakai Google Maps kan? Pertanyaannya, Google Maps tahu dari mana kalau di situ macet, saya tanya. Menurut teman-teman gimana? Google Maps tahu di situ macet dari mana? Dari ini bukan Pak, perangkat sekitar yang ada di situ. Oke, perangkat sekitar yang di situ. Ya, karena banyak orang pakai handphone di situ terus nggak bergerak, diidentifikasikan sebagai merah sama dia. Pernah ada orang iseng naro 10 handphone di jalanan, ditaruh berderet gitu, dalam jarak berapa berapa meter, terus handphonenya, terus jalurnya jadi merah. Orang-orang pada nggak lewat situ, padahal kosong. Gitu. Padahal kosong ya gitu. Nah, itu dia melakukan eksperimen ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana nyalainnya, gimana ya, terserah. Kalau itu terserah orangnya ya, kan dia nanya ya. Kan dia minta izin, kecuali dia nggak minta izin, Len. Kayak gitu. Yang melakukan, yang memberikan akses kan kita ya, ngizinin kan, allow apa enggak gitu. Jadi lagi-lagi tergantung sama apa namanya, sama kalian sih, kalian mau allow apa enggak gitu. Tapi biasanya ketika ada fitur-fitur yang memang harus dijalanin, dan dia pasti nanti akan nanya lagi. Ini tuh belum kamu allow, belum kamu izinkan, kamu izinkan dulu apa enggak, kayak gitu. Ya kalau butuh ya diizinkan, nanti dimatiin lagi kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu, Lin. Makanya nih, sorry aja nih, saya kasih tahu sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman punya laptop, terus teman-teman tinggalin laptop teman-teman semuanya. Nih, ini kan bisa saya shutter nih, saya matiin gitu. Saya tuh pasti selain matiin di sini, matiin di fitur ininya gitu. Saya tuh kalau ninggalin laptop kebuka, pasti ini saya tutup gitu teman-teman semua. Karena apa? Karena hacker bisa masuk, hacker bisa masuk, ya. Jadi video teman-teman lagi apa namanya, sorry nih gitu, misalnya lagi, misalnya di rumah terus gerah lah, gue nggak mau pakai baju misalnya gitu. Ininya kebuka, tapi kan komputernya nggak nyala, nggak jalan gitu. Tapi karena hackernya masuk gitu, ya di record sama dia gitu, ya. Makanya nggak aneh kalau teman-teman tuh nemuin video-video, kok bisa orang kayak lagi begini di record gitu kan? Ya dianya yang memberikan celah untuk itu ya, gitu. Jadi kesadaran-kesadaran ini bukan hal sepele ya, tapi penting gitu teman-teman semua. Jangan dianggap, ya orang tuh bisa masuk ke jaringan WiFi kita, apalagi WiFi gratis. Makanya saya paling enggan menggunakan jaringan WiFi yang saya nggak tahu itu asal muasalnya dari mana gitu. Terutama yang sering naik kereta gitu ya. Kan di kereta tuh di KAI ada WiFi gratis tuh yang apa, ID itu. Nah, masuk situ tuh assalamualaikum lah pokoknya, gitu, kayak gitu. Oke, mungkin gitu ya Lin jawabannya. Intinya terserah kamu, kamu mau halo apa enggak, kembali ke apa namanya, kepercayaan masing-masing gitu. Oke, silakan yang lain. Pak, mau nanya yang pengumpulan UTS, pengumpulan yang email marketing belum ada Pak? Belum, tenang aja, ntar tiba-tiba ada Raka. Oh, Oke, ada discussion lain atau cukup? Kayaknya udah udah pada ngantuk. Pak, sebelumnya perkenalkan saya Iker Rujana dari kelas B. Saya cuma mau konfirmasi aja
aja sih Pak. Jadi di GCR saya itu sebelumnya kan pakai email yang emang khusus buat GCR gitu ya Pak. Nah terus waktu kemarin pas ngumpulin tugas SEO itu saya nggak tahu kenapa bermasalah dan nggak bisa ngumpulin. Jadi saya keluarin GCR saya dari email yang sebelumnya. Terus saya join join pakai email yang lainnya gitu Pak, baru bisa ngumpulin. Jadi mungkin Hmm, tugas-tugas saya yang di email baru itu kelihatan seperti nggak ngumpulin, namun di email lama saya ngumpulin gitu Pak. Gitu aja oke. sih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaan lain, konfirmasi dan sebagainya. Kapan kita, apa namanya, UAS atau gimana gitu. Oke, well, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya, teman-teman semua. Sebagai, Pak, izin tanya Pak, iya, gimana? Gimana, dari Fabio? ini dari Oke, PJ Digicom Pak, asik. Jadi oke. saya mau tanya untuk Besok ya, pembelajaran. kelas. Iya betul. Kita Hmm. asinkronus apa sinkronus ya Pak? Eh, Kayaknya sinkronus deh. Tapi ingetin saya lagi ya gitu. Saya, Sinkronus. aduh, ini benar-benar ini. Pokoknya di spam aja lah gitu. Kalau nggak ntar saya lupa gitu. Eh, yang udah-udah saya lupa gitu. Oke. Eh, Ntar ingetin lagi ya. Termasuk Raka ntar malam Rak. Eh, Tolong ingetin saya lagi deh gitu. Soalnya sekarang belum bisa ngerjain itu gitu. Bisanya Ya nanti Pak, mungkin agak malam gitu. baik terima kasih Pak. Berarti kemungkinan besar asinkronus ya Pak. Terus yang Kemungkinan kalau besar. asinkronus tetap yang presentasi ya. Oh ya Pak, Nanti di record kayak gitu. Nah, terima kasih Pak. sama-sama. Oh ya Pak, sekalian mau Oke. nanya saya Pak, untuk Oke, gimana? UTS di Gikom itu berarti deadline-nya ntar malam atau besok ya Pak? Ehm, Besok aja deh, besok malam. Baik, baik, Nah, baik. Terima kasih Pak. oke. Ini saya udah kasih tahu ya. Berarti kita semoga kalau misalnya nggak ada apa-apa, hari Senin pagi online apa offline di kampus, ya kan? Eh, kita quiz gitu. Pertanyaan could be anything yang udah kita pelajarin. Quiznya ini lisan. Gitu. Itu ya. Mau kelas A ataupun kelas B. Oke, ada pertanyaan? Jadi di prepare aja gitu. Brace yourself. Oke ya, sip. Kalau nggak ada, teman-teman semua terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan sore hari ini. Ya, Eh, kita apa namanya? Kita tutup kelas kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk apa namanya? Untuk quiz ya, di kelas A maupun kelas B. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam, Pak. terima kasih Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.